Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal OSK 2019 bidang IPA SMP nomor 6 sampai 10. Nah, di sini disajikan gambar grafik volume pernapasan dan kemudian ditanyakan volume pernapasan tidal ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, di sini kita review dulu apa saja volume-volume pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada volume tidal. Volume tidal itu merupakan volume udara yang keluar masuk paru-paru saat bernafas normal, yaitu 500 ml. Nah, volume tidal ini ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian ada volume komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa. Kemudian, volume suplementer yaitu volume udara yang masih dapat dihembuskan setelah ekspirasi biasa. Dan kemudian itu ada kapasitas vital. Kapasitas vital merupakan volume udara maksimum yang dapat dihirup dan dihembuskan oleh manusia. Kemudian volume residual adalah volume udara yang tetap berada di dalam paru-paru. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ulang dengan detail, grafik volume udara pada manusia itu seperti ditunjukkan pada gambar di samping kiri bawah. Nah, jadi kita cocokkan dengan gambar pada soal, sehingga volume tidal itu ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2 menunjukkan volume komplementer, dan kemudian nomor 3 menunjukkan volume suplementer, dan nomor 4 menunjukkan volume residual. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah A, nomor 1. Selanjutnya nomor 7, ditemukan tanaman di tepi sungai dengan ciri-ciri berwarna hijau, bentuk seperti lembaran, tumbuh menjalar horizontal atau mendatar, alat perkembangbiakan membentuk mangkuk dan mempunyai rambut seperti akar menempel pada tanah. Di situ ditanyakan ciri-ciri tersebut, maka tanaman tersebut termasuk kelompok apa? Nah, dari poin nomor 5, kita simpulkan bahwa tumbuhan ini bukan merupakan tumbuhan sejati karena tidak memiliki akar sejati. Nah, coba kita tinjau. Kalau misalkan lumut hati, itu bentuknya seperti ini, seperti ditunjukkan pada gambar, dan kemudian terdapat opsi lichenes juga, atau lumut kerak. Lichenes atau lumut kerak merupakan bentuk simbiosis antara alga dan fungi atau jamur, sehingga lichenes ini meskipun namanya lumut kerak, tapi sebenarnya bukan lumut. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan, maka organisme yang tepat itu adalah lumut atau bryophyta, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Fungi tidak mungkin karena fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak berwarna hijau, dan begitu pula dengan lichenes. Lichenes ini tumbuhnya itu tidak menjalar, tetapi dia biasanya menempel pada suatu substrat. Kemudian, jawaban D itu tidak mungkin karena paku tidak berbentuk seperti lembaran-lembaran yang menjalar. Nah, kemudian nomor 8, percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa pada tahap perubahan karbon dioksida menjadi glukosa berlangsung tanpa bantuan cahaya. Merupakan percobaan, nah di sini clue-nya adalah berlangsung tanpa bantuan cahaya. Maka yang dimaksud itu adalah reaksi gelap. Nah, di sini kita review beberapa ilmuwan yang melakukan percobaan terkait fotosintesis. Yang pertama, itu ada Blackman yang melakukan percobaan terkait fotosintesis dan menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan karbon dioksida menjadi glukosa berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari. Kemudian ada Ingenhousz, dia menyimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, Ingenhousz ini terkenal dengan percobaannya yang menggunakan hidrilla. Jadi percobaannya kalau misalkan teman-teman udah tahu itu seperti ini. Ini sudah sering keluar banget di soal. Nah, di tengah ini ada hidrilla. Dari percobaannya ini nanti timbul gelembung-gelembung udara di sini. Nah, di sini tuh diisi air. Adanya gelembung udara ini menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, kemudian ada percobaan Engelmann. Dia menyimpulkan bahwa klorofil merupakan faktor yang harus ada dalam proses fotosintesis. Skema percobaannya itu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi, dia menggunakan ganggang spirogyra dan dia menutup beberapa bagian sehingga tidak ada cahaya yang masuk.
Kemudian ada bagian yang terbuka juga. Nah, ternyata bagian yang terbuka itu terdapat bakteri aerob yang mendekat, sehingga di situ ditemukan banyak bakteri, sedangkan yang ditutup itu tidak ditemukan banyak bakteri. Sehingga dia menyimpulkan bahwa fotosintesis sangat memerlukan klorofil. Klorofil memiliki peran yang sangat penting. Nah, dari percobaan si Engelmann ini, dia juga mendapatkan hasil bahwa fotosintesis dapat berlangsung maksimal pada panjang gelombang biru violet dan sekitaran merah jingga. Kemudian terdapat juga ilmuwan bernama Sachs, dia menyimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, percobaannya Sachs ini dilakukan dengan menggunakan daun. Daun yang ada diselotip juga. Nah, tujuannya ini supaya dia tidak terkena cahaya matahari, sehingga dia tidak melakukan fotosintesis. Nah, kemudian setelah ditutup, dia itu direbus. Direbus untuk mematikan sel-selnya. Setelah direbus, dia dilarutkan ke dalam alkohol. Tujuannya untuk melarutkan klorofil yang ada. Setelah itu baru dilakukan uji yodium. Nah, ketika diuji dengan yodium, bagian yang terkena cahaya matahari, terkena cahaya, dia berubah menjadi warna ungu gelap. Sedangkan yang ditutup dengan selotip, itu warnanya pucat. Itu menandakan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Kemudian ada juga ilmuwan bernama Hill, dia menghasilkan kesimpulan bahwa cahaya matahari diperlukan untuk memecah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, proses ini tuh namanya fotolisis. Jadi nomor 8, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, selanjutnya nomor 10. Ada gambar bunga. Kemudian ditanyakan, bunga tersebut termasuk kelompok bunga apa? Nah, dari opsi-opsi yang disediakan, klasifikasinya ini berdasarkan petal atau helai mahkota bunganya. Nah, apetal itu merupakan bunga dengan petalnya yang tidak ada. Apetal kebanyakan itu ditemukan pada tumbuhan yang anemogami atau penyerbukannya dibantu dengan angin. Nah, kemudian ada diapetal dan polipetal. Diapetal dan polipetal merupakan istilah yang merujuk kepada hal yang sama, yaitu bunga dengan petal yang terbagi-bagi, jadi bukan merupakan satu kesatuan. Sedangkan simpetal itu merupakan tumbuhan dengan bunga yang petalnya secara kolektif tanpa terpisah atau satu kesatuan, unity. Nah, berdasarkan gambar, maka bisa disimpulkan bahwa tumbuhan tersebut merupakan golongan simpetal. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar dari bunga-bunga dengan klasifikasi yang beda-beda. Nah, yang pertama ini tuh polypetal. Kemudian ini tuh apetal. Dan yang terakhir ini adalah simpetal. Nah, ini bentuknya menyerupai ya. Ini merupakan bentuk real dari gambar yang disajikan dalam soal. Jadi jawaban nomor 10 yang tepat adalah yang D, simpetal. Begitu pembahasan untuk nomor-nomor tersebut. Terima kasih.